video tutorial instalasi software untuk suplemen pelatihan statistik di Unhi akan menggunakan software SPSS dengan versi 15 for Windows. Software ini cukup ringan dibandingkan dengan software yang keluar setelah versi ini, sehingga cukup kompatibel digunakan pada perangkat manapun. Baik, saya akan mulai proses instalasi software ini. Saya mulai dari proses mengunduh software mentah. Baik, di sini telah disediakan dua link software yang bisa diunduh. Yang pertama adalah SPSS 15, yang kedua adalah SPSS 24. Silahkan dipilih disesuaikan dengan kompatibilitas dari laptop masing-masing. Saya akan contohkan satu di SPSS 15. Pertama kali silahkan di copy terlebih dahulu link ini. Kemudian silahkan dibuka browsernya, boleh Mozilla, boleh Microsoft Edge yang terbaru. Oke, boleh juga dengan menggunakan yang lain, silahkan. Saya akan menggunakan Microsoft Edge. Oke, saya paste di bar. Oke, di sini tinggal saya enter, maka dia akan redirect ke Google Drive tempat software ini diupload. Oke. Nah, di sini sudah muncul jendela software yang bisa diunduh. Nah, di sini silahkan kita klik download. Oke. Nah, setelah muncul download, nah di sini ada opsi choose an account to use with Google Drive. Boleh akun manapun yang kita punya, Google bisa digunakan. Ini akun saya gunakan, boleh. Atau nanti di perangkat lain boleh juga, lewat HP misalkan, boleh. Jadi ini akan langsung terkoneksi tanpa melalui tahapan ini, ya. Jadi saya pilih akun saya, lalu saya continue. Nah, ini akan muncul, tinggal kita download, ya. Nah, ini download anyway, langsung saja. Oke, silahkan ditunggu. Oke, nah setelah ini dia akan otomatis, bagi yang mempunyai software untuk bisa mempercepat, boleh menggunakan itu atau bisa menggunakan bawaan dari browsernya sendiri. Oke, saya akan skip dan saya akan langsung masuk ke software mentah yang telah kita download di sini. Oke. Nah, software ini dapat kita klik dua kali langsung, ya. Oke. Setup exe-nya kita klik dua kali langsung. Ini hasil download, ya, dari SPSS 15. Oke. Kita klik dua kali. Silahkan ditunggu. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Tinggal kita klik yes. Oke. Di sini akan muncul install Shield Wizard. Dari sini kita bisa klik next. Lalu kita klik next kembali. Nah, dari sini akan extracting files. Setelah mengekstrak, nanti di sini setelah full, maka kita bisa lakukan next kembali, ya. Ini memerlukan proses tergantung dari spesifikasi masing-masing perangkat yang digunakan, ya. Jika RAM-nya besar, maka dia akan makin cepat, atau menggunakan SSD, dia akan makin cepat. Oke. Nah, silakan ditunggu sampai penuh. Nah, setelah penuh, maka dari sini
kita akan bisa lanjutkan proses instalasinya sampai selesai. Nah, dari sini nanti software yang kita install ini dapat kita gunakan dalam proses analisis statistik untuk berbagai macam alat uji, termasuk pada pelatihan yang akan kita gunakan ini. Tentu alat uji yang digunakan hanya deskriptif analitik, kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian regresi, termasuk di dalamnya ada pengujian asumsi, ya. Jadi dengan itu software ini sudah sangat lebih dari cukup untuk bisa membantu kita dalam memperoleh hasil analisis yang kita harapkan. Oke. Nah, dari sini akan muncul jendela seperti ini. Lalu tinggal kita klik next, ya. Kita klik next, maka di sini ada license agreement yang boleh dibaca, silahkan. Tapi jika tidak, langsung saja di accept, ya. Pindahkan centangnya dibawa ke I accept. Lalu klik next. Nah, klik next kembali. Ini boleh dikosongi, ya. Jadi nggak ada masalah, silahkan dikosongi saja. Next, kemudian klik next kembali, install. Nah, oke, selesai sudah. Tinggal kita menunggu, ya, proses instalasi ini berjalan penuh, ya. Proses ini akan bervariasi di setiap komputer, di setiap perangkat, tergantung dari kapasitas RAM, kemudian kecepatan dari masing-masing perangkat juga berbeda-beda, ya, sehingga akan membuat prosesnya pun juga berbeda-beda, ya. Silahkan ditunggu saja. Nah, untuk versi yang lain prosesnya juga sama, ya, prosesnya juga sama dan tidak ada perbedaan dari versi SPSS yang lain, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini memiliki software SPSS dengan tipe atau versi yang berbeda dibandingkan versi 15 ini, tidak usah diinstal lagi, ya. Jadi kami ingatkan tidak usah diinstal kembali. Cukup gunakan software SPSS yang telah terinstall di perangkat teman-teman masing-masing, ya. Jadi kembali saya ingatkan, tidak usah kembali menginstal jika di perangkatnya, di laptopnya sudah terinstall SPSS dengan versi apapun, ya. Karena langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam analisis tidak ada perbedaan, ya, di setiap versi. Ya, jadi baik 15, 16 sampai 26 pun nanti tidak ada perbedaan sama sekali. Terutama pada analisis deskriptif, pengujian validitas, reliabilitas, analisis regresi sampai di pengujian asumsi tidak ada bedanya sama sekali, ya. Oke. Jadi silahkan digunakan SPSS versi manapun yang sudah terinstall di perangkatnya masing-masing, ya. Oke. Bagi yang belum, oke, silahkan diinstal, ya. Harus diinstal karena ini merupakan software wajib, ya, untuk kalian nanti skripsi. Dan selepas pelatihan ini pun juga nanti akan ada evaluasi yang harus menggunakan software ini. Oke. Nah, ini sudah selesai, install shield wizardnya completed, sudah selesai. Tinggal kita hilangkan checklist di register with SPSS ini. Kemudian kita klik OK. Nah, berakhir sudah proses instalasinya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal panggil, ya, di search. Oke, di search ini boleh kita klik SPSS. Oke. Nah, ini sudah ada. Kita bisa klik SPSS-nya. Ingat, gunakan yang itu SPSS 15.0 for Windows, ya. Jadi gunakan yang ini. Karena nanti akan ada dua jenis yang akan muncul.
Yang pertama adalah ini, software ini, yang kedua adalah komplemennya. Jadi pastikan klik yang versi yang ini ya, bukan yang komplemennya ya. Nah, dengan begini akan keluar seperti ini. Oke, nah ini jendela yang pertama kali muncul. Kalau kita membuka SPSS, ini boleh kita cancel saja. Nah, disinilah nanti ini output output viewernya di close saja, di minimize maksud saya. Nah, inilah tempat kita akan menginput data dan mengolah data ya. Oke, jadi sekian proses instalasi software sampai memilih menggunakan software SPSS 15 for Windows. Sekian dan terima kasih, selamat mengikuti.